Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ika Novita Ayunityas dari SMA Negeri 1 Mbabat Lamongan. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya Ibu, berdasarkan pengalaman di sekolah saya. Monggo berdua enggak apa-apa. Tahun kemarin ada siswa saya itu sama-sama memilih ITS. Tadi kan dijelaskan oleh Ibu bahwa untuk SNBP itu kan berdasarkan kriteria bla 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 bla. Salah satunya rapot, terus prestasi gitu. Tahun kemarin 2024 itu siswa saya ada eligible 9 dan satunya eligible 16. Itu sama-sama pilih teknik elektro. Nah, sebenarnya pada saat pemetaan kami sudah lakukan Ibu, bahwa kalau satu sekolah itu kecil kemungkinan kalau misalnya lebih, apalagi kami dari SMA pinggiran Bu, jadi kecuali Surabaya mungkin SMA kompleks gitu ya, kecil kemungkinan kalau lebih dari satu. Tapi karena memang minat siswa saya betul-betul nggak bisa digoyahkan, ya sudah silahkan ikut, nggak apa-apa. Karena yang ranking 16 itu punya prestasi, tapi yang khusus yang ITS, kalau yang lain juara 1, 2, 3. Tapi ada salah satu penyelenggaranya itu teknik elektro ITS. Tapi dia masuknya di semifinalis, tidak masuk juara 1, 2, 3. Nah, kalau saya lihat rankingnya itu lebih tinggi yang 9, tapi mata pelajaran pendukungnya lebih tinggi yang ranking 16. Pada saat pengumuman ternyata memang yang lolos ranking 16. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah memang betul-betul ketika peringkat itu prosentasenya lebih tinggi yang mata pelajaran pendukung? Satu. Yang kedua, piagam semifinalis ataupun finalis itu apakah memang betul-betul dipertimbangkan kalau penyelenggaranya prodi yang dituju? Itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, daging sekali nih pertanyaannya. Baik, berikutnya silakan Bapak, pertanyaannya kami tampung dulu. Boleh dibantu? Namanya disebutin. Iya, Ibu Ika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Sadianto dari SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang. Terima kasih tadi paparannya dari Bu Dr. Is dan Bu Profesor Kastin. Ada dua hal yang perlu kami tanyakan ke panjenengan. Alhamdulillah tahun kemarin di SNBP 2024 itu dari 9 anak yang kita masukkan ke ITS, alhamdulillah ada 5 ya, dari 5 anak yang bergabung di ITS di jalur SNBP. Itu dari total kami yang SNBP tahun kemarin secara seluruh ada 76, itu 5 diantaranya masuk di ITS. Yang kami insya Allah untuk tahun ini Bu ada 8 insya Allah. Ada 8 yang akan mendaftar yang mau mendaftar tahun ini ke ITS. Dan insya Allah prodi-prodi yang dipilih tadi satu anak insya Allah tidak ada yang kembar, sudah satu-satu. Yang kami tanyakan terkait tadi bahwa masing-masing prodi di ITS kan sudah ada piloting kuota nanti di SNBP. Contoh prodi A ada 20, bahwa calon 20 kuota untuk SNBP. Tadi panjenengan ngendikan bahwa nanti Pak Rektor melalui forum Rektor akan metil, ya, milih yang baik-baik itulah. Tadi panjenengan ngendikan bahwa tidak akan disaingkan antar sekolah untuk nilai rapot anak-anak. Nah ini tekniknya melihatnya, apakah memang dari forum rektor, utamanya Pak Rektor yang di ITS Prof Bambang nanti tekniknya adalah ketika ada 20 kota, apakah memang sudah disebar? Oh nanti SMA X ini nanti ada menurut indeks sekolahnya dapat kuota 2 anak. Yang ini nanti 4 anak, baru dilihat dari margin sekolah, lihat profil individu rapotnya anak tersebut. Itu pripun nanti kejelasannya Bu. Meskipun secara prinsip ya kami termasuk yang bersyukur di SNBP tahun kemarin ada 5 yang bergabung di ITS, tapi kami meraba-raba faktor apa yang metilnya Pak Rektor tadi itu loh ya, yang menjadi prioritas pertama itu indeks sekolah baru ke anak ya, ataukah dari anak
dulu atau gabungan indeks sekolah dan skor di rapot individu anak-anak tadi itu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, ketika nanti sudah ada anak-anak yang sudah masuk, Bu, dinyatakan lolos SNBP dan melakukan daftar ulang, itu kami mohon kejelasan. Memang isu omon-omonnya di medsos itu kan begini. Memang harapannya kan ketika sudah lolos, itu kan NISI-nya sudah di-lock. Tidak bisa ikut di jalur-jalur yang lain untuk PTN itu. Nah, ini mohon informasi, apakah betul ketika nanti ada dari sekolah kami, anak kami, itu ketika dinyatakan lolos dan tidak daftar ulang, ya itu ada sistem backlist kepada penalti lah istilahnya ke lembaga kami. Ya, itu mohon kejelasan. Dan juga ada yang pernah begini, Bu, menyampaikan bahwa kadang kami sudah bentengi, milio sesuai passion sampean, kekuatan sampean, lah kami juga nggak bisa ngontrol terus, Bu, itu. Nah, ada kalanya begini, ada kalanya juga begini. Dia semester 1, 2 oke. Setelah itu loro loncat, mengundurkan dari prodi SNBP itu nanti ikut daftar mana lagi. Lah ini apakah ada konsekuensi kepada sekolah? Kalau memang pun ada seperti itu kebijakan internal di masing-masing beliau forum rektor, itu paling tidak sekolah ditembusi, Bu. Nah, nanti kan alangkah adik-adiknya ini kan sesuatu ketika nanti kalaupun ada kebijakan itu, ya kami tolong ditembusi. Lebih-lebih yang ketika sudah berproses ternyata dia tidak sampai tuntas itu. Tapi harapannya ya kami sudah dari BP, dari pihak sekolah, wali kelas itu sudah mendampingi betul, memberi wawasan, Bu. Tapi ketika ada case seperti itu, bagaimana informasinya? Apakah omon-omon tadi itu memang ada di kebijakan tentang backlist ke sekolah yang bersangkutan untuk adik tingkatnya untuk proses SNBP berikutnya. Oke, terima kasih, Bu. Itu dua hal yang perlu kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya 2, tapi sepertinya ini yang akan ditanyakan sama Bapak dan Ibu Guru BK yang lain sepertinya ya. Baik, kami review lagi yang pertanyaan dari Ibu Ika dari SMA N1 Babat Lamongan, jauh-jauh dari Lamongan. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kalau misalnya ada 2 memilih prodi yang sama begitu. Kemudian apakah yang dipertimbangkan itu mapel pendukung prodinya, terus apakah memang prestasinya apa memang harus linier gitu ibaratnya, bahasa anak-anak sekarang apakah harus linier dengan jurusannya gitu. Mungkin Bu Isma ini dulu mau menjawab. Silakan. Baik, ya Bu Ika, ya terima kasih Bu Ika gitu. Jadi itu tadi Bu Ika itu sudah paham betul sebetulnya ya, bahwasanya ini nanti bisa juga menjawab yang dari penanya kedua ya Pak ya, bahwasanya tadi yang dipilih tadi sesuatu yang sifatnya itu tidak dibanding-bandingkan antara rapor, karena nggak bisa, sangat tidak bisa. Tapi yang kalau mau dibandingkan itu pasti sudah berupa menjadi indeks. Kalau indeks maka semuanya sudah sama, karena kalau ada indeks berarti sudah dimasukin bobot. Jadi kalau tadi dari SMA Bobot tadi bahwasanya ranking 9 sampai ranking 16 itu sama-sama memilih prodi X di ITS, kemudian kok bisa yang diterima ranking 16 gitu. Apakah ada unsur atau komponen yang membuat si ranking 9 itu tidak diterima? Pasti, itu pasti. Di antaranya Ibu tadi sudah matur sendiri itu adalah nilai prodi yang bersangkutan. Apalagi keren loh ITS itu berani menampilkan mapel prodi yang disyaratkan. Itu keren Bu, karena mungkin tidak semua PTN seperti ini gitu ya. Oleh karena itu penting untuk mengintip webnya masing-masing PTN yang dituju gitu ya. Kalau ada seperti ini malah saya belum tahu. Tapi ini keren kalau bisa seperti itu. Berarti itu fairness. Sehingga itu bisa dipakai sebagai pertimbangan ketika memilih prodi tersebut. Ya itu ranking, jadi gini, ranking 9 sampai ranking 16 ya, kalau satu mapel saja itu nilainya lebih tinggi, itu bisa menyalip ranking 9. Kebayang kalau ranking 9 tidak punya prestasi, ranking 16 punya prestasi internasional lagi, wah bisa nyalip seperti itu. Artinya rapor tadi dipakai tetapi dibandingkan kan rapornya tapi sudah berada di indeks. Jadi indeks itu berarti kalau indeks itu kita sudah membuat nilai kita itu homogen. Kalau homogen, bobot sudah dimasukkan, bobot nilainya berapa. Nah, rumusan bobot ini yang setiap PTN di SNBP tidak diberikan informasinya kepada
halayak atau masyarakat karena termasuk informasi yang dikecualikan. Karena dan itu susah untuk mendapatkannya, dan setiap PTN beda-beda rumusnya. Ada yang indeks sekolah tadi mengikut sertakan akreditasinya, ada yang mengikut sertakan alumninya. Alumninya itu bagus semester 1, semester 2, semester 3 jeblok, bahkan DO dan lain sebagainya. Maka itu adalah komponen salah satu yang mengukur atau menghitung dari indeks sekolah. Ada juga sekarang Ibu yang pakai nilai UTBK dari alumni tersebut. Jadi kalau adik-adik mengikuti UTBK jangan hanya karena hanya 200.000 rupiah, kemudian bebas, karena sebetulnya bisa saja PTN itu membuat rata-rata UTBK-nya berapa sih yang ngikutin dari SMA tersebut itu berapa, itu diikut sertakan Bu, termasuk IP-nya. Apalagi kalau IP semester 1 dan 2. Semester 1 dan 2, apalagi kalau dari SNBP. Ada PTN yang menganggap itu penting. Kan kalian saya terima tidak pakai tes, pakai rapor. Kok waktu di perguruan tinggi saya Nasakom, gitu ya, nasib 1, padahal kan nilainya dulu bagus-bagus rapornya gitu. Berarti kan ada rasa tidak percaya terhadap sekolah tersebut. Boleh dong kemudian PTN-nya itu mengatakan nggak bagus itu rapornya di sana. Itu tapi the next. Sehingga tadi betul Pak, itu adalah adiknya yang kena gitu. Oleh karena itu kesinambungan ini penting untuk Bapak dan Ibu serta adik-adik ketahui supaya kalau kita diterima terutama di SNBP itu kan kalian itu tidak tes, maka yang dilampirkan itu adalah prestasi selama masih di SMA, termasuk prestasi-prestasi akademik maupun akademik. Berarti itu harus diperhatikan dan harus kemudian menjadi pemikiran atau menjadi acuan supaya tidak main-main gitu ya. Jadi itu bisa. Apakah di blacklist? Ya biasanya Pak itu tadi memblacklist itu setahu saya ketika saya dulu sama seperti Prof. Justin itu di tahun 2012 itu programnya sudah keren Bapak dan Ibu adik-adik. Jadi sudah ada ini SMA babat kemarin diterima berapa, terus kemudian tidak daftar ulang berapa, langsung sedih gitu ya. Itu kemudian apakah di blacklist? Zaman dulu Bu Justin, Prof, saya mau nyurati. Saya bikin surat cinta kepada sekolahnya itu. Kepada kenapa kok tidak. Tapi kalau sudah masuk Pak, kalau sudah masuk terus dilalahnya gitu ya. Drop out gitu, kok kayaknya anaknya belang itu terus kemudian ya itu sudah enggak termonitor Pak. Siapa yang monitor Pak? Teman monitor. Kalau Bapak tadi mewajibkan kemudian melaporkan kepada sekolah, saya rasa waduh repot nanti Pak. Tapi menurut saya ini adalah tracing. Jadi tracing itu tracer sebenarnya Bapak Ibu melakukan tracer, kemudian kami juga melakukan tracer, tapi tanggung jawabnya adalah alumninya. Itu kira-kira seperti itu ya Bu ya. Tapi sekali lagi tadi ini adalah kalau prodi yang sama. Tapi seandainya prodinya berbeda, tambah nggak bisa nggak bisa diurutkan, tidak bisa dikomparasi gitu ya. Namun seandainya tidak terima, masyarakat itu boleh mengajukan komplain. Jadi kami setiap tahun di SNPMB juga menerima komplain. Mungkin rata-rata sekitar nggak sampai ratusan, sampai puluhan yang nggak terima gitu. Anak saya ranking 1 kok nggak diterima, ketua OSIS kok nggak diterima. Nah gimana cara medilinya tadi Pak Didik ya, Pak Didik medilinya itu gini Pak, tapi ini belum tentu di ITS ya, nanti kalau yang di ITS yang ceritakan Prof. Justin. Tapi gini Pak, PTN itu Bapak dan Ibu adik-adik gitu juga yang di YouTube maupun yang di Zoom. Jadi gini, misal nih saya hanya misal. Prodi yang paling favorit di ITS itu misal saya sebut ya, misal ya. Saya dari Departemen Statistika, ingin saya ke statistika, tapi saya sebut. Misal teknik informatika, ambil jangan kedokteran kayaknya tidak apple to apple kalau dibandingkan barusan ya gitu. Tapi teknik informatika itu Pak, daya tampungnya insya Allah 200. Iya Bu, 200. Kalau 20%-nya kan 40. Yang daftar anggap saja nggak usah 1.000, cuma 600. Yang daftar Pak semuanya ranking 1. Kira-kira gimana caranya ngambil?
Terus yang pilihan 1. Yang pilihan 1 ranking 1 ada 300 separuhnya. Cuma diambil 40, kan itu medili. Medili itu bagaimana? Kemudian ikutlah yang namanya prestasi atau akreditasi sekolah, indeks individu yang tadi prestasi, barulah itu ikut. Jadi merem Pak, merem adik-adik, merem tuh. Dari merem, wes entuk 40. Tapi departemen saya Pak, saya ngambil departemen statistika, maaf ya Pak Kadep kalau saya memberikan contoh, tapi semakin tahun semakin bagus. Ketika dengan model seperti teknik informatika tadi, nggak ada Pak, sama-sama 40, Pak, Bu, dan adik-adik, nggak dapat yang milih. Saya dijadikan nomor 2. Jadi mau dapat 40, baru dapat 25. Gitu. Tapi semakin tahun ke sini berhasilnya departemen-departemen, dan saya yakin semua departemen itu ingin yang terbagus. Bahkan saya tadi melihat di sini ada kadep biologi. Di mana tadi ada kadep biologi? Nah itu, wah itu nanti keren itu. Saya sampaikan gitu saya selalu kalau di sosialisasi saya bukan nakalan, tapi kans untuk diterima. Kadang-kadang ada siswa-siswi itu menganggap yang keren itu ini. Di FMIPA yang sekarang FSA, aduh ngapain kok jadi guru? Itu tidak. Jadi di FSAD itu yang dulu MIPA gitu ya, di MIPA itu bagus-bagus gitu. Di statistika tadi saya teruskan ceritanya itu nggak dapat 40, berarti harus dipikirkan programnya running yang kedua. Oh berarti sekarang dimasukkanlah yang namanya tadi indeks-indeks sampai dapat. Kalau nggak dapat Pak, nggak dapat, tapi nggak mungkin nggak dapat. Karena peminatnya lebih daripada daya tampung. Nggak dapat. Cuma biasanya berbagai PTN itu masih nyisakan 5% atau berapa gitu. Atau biasanya prodi-prodi atau dengan yang sudah ketat wes gak nompo pilihan yang kedua. Itulah yang kemudian dikatakan, oh banyak PTN yang tidak mau dijadikan pilihan kedua. No, bukan karena itu, tapi sudah penuh. Dan itu ranking 1, pilihan 1, keren kan? Motivasinya tinggi. Bahkan kalau di UTBK, saya perhatikan ada prodi tertentu, nilainya semuanya itu Pak 780, 782, 788, 800 sekian gitu. Loh, dosennya meremes gak usah ngajar, anaknya pinter-pinter semua gitu. Dan itu anak-anak dosen-dosen itu juga bilang pinter-pinter Bu, saya Bu ini. Tapi ada prodi lain yang kemudian tadi kalau nanti nilai UTBK masih berkisar di antara 600. Kalau adik-adik kemudian ikut tryout dan lain sebagainya, walaupun cara menghitungnya itu mungkin tidak sama dengan apa yang dilakukan di pusat, karena di pusat itu tidak akan bisa menghitung kalau UTBK-nya belum berlangsung. Jadi cara menghitung itu kami menggunakan prediction. Jadi kami modelingkan dulu dengan sistem item respon teori tadi, ada bobotnya. Kalau ada soal yang dijawab itu, jawabannya itu, soalnya ini sudah punya soal tingkat kesulitannya itu rendah, tapi tidak dijawab, maka dia diberi bobot. Tapi kemudian ini dijawab banyak benar semua, itu malah diboboti rendah. Karena berarti ini soal ini bisa. Jadi ini untuk antisipasi. Juga hati-hati adik-adik yang ikut UTBK nanti. Tahun ini akan kita kembangkan karena sistemnya kan adalah block time. Kalau ngerjakan literasi bahasa Indonesia, maka 20 menit ya 20 menit. Baru bisa ngerjakan ini. Tapi kita sekarang akan mengembangkan dengan sistem lock waktu. Di anaknya ini nggak ngerjakan, menit ke-1, menit ke-2, menit ke-3, menit ke-4, menit ke-5, menit ke-18, tak, gitu jawab-jawab gitu. Itu akan kita masukkan sebagai unsur komponen dan itu langsung ditelepon dan ketahuan. Tolong, maaf ya, yang di pojok sana itu nomor sekian, langsung ngerjakan, cek, tak. Siapa tahu dia masih metal detektornya masih terlewati dan lain sebagainya. Dan itu menjaga kecurangan yang terjadi. Nah itu kurang lebih seperti itu Pak ya, jadi cukup ya Pak ya. Jadi nah sudah lolos NISN-nya di lock apa tidak? Itu aturan Pak.
kalau lolos itu kan privilege ya, diterima di SNBP itu privilege. Makanya sekolah ini, wong mereka yang tidak disiplin, kok kami yang disalahkan gitu. Masalah banjir, masalah ini dan sebagainya. Tapi it's okay. Kalau niat bagus tadi, maka diberi fasilitasi. Tadi boleh kalau sudah mengisi nilai data lengkap. Nah, bagi yang diberi privilege lolos SNBP, memang kami lock NISN-nya sampai dengan SNBT, Pak. Tahun lalu sampai dengan Mandiri, tapi kacau karena data Mandiri kami SNPMB tidak punya, sehingga sampai SNBT. Mahasiswa saya yang kuliah semester 2 ini, Bu, boleh nggak saya ikut SN UTBK lagi gitu. Kamu dari mana? Diterimanya SNBP. Insya Allah tidak bisa gitu. Terus kalau gitu tahun depan Bu, nggak bisa gitu karena 2 tahun yang akan datang dikunci. Bu, tahun depannya lagi nggak iso karena hanya gap year 2 tahun. Nah, lu gimana Bu? Sudah diterima di statistika, keren, maka insya Allah Gusti Allah sudah ngatur kamu harus di sini. Terus dia semangat. Kadang-kadang itu gitu, saya milih statistika pilihan ke-1 padahal itu. Pilihan ke-1 tapi ya tadi kurang paham tentang ini tadi. Insya Allah kamu baru akan tahu 10 tahun lagi kamu akan bahagia ketika dipilih. Jadi sekali lagi mohon dipertimbangkan. Saya pengalaman saya banyak sekali yang orang tidak mau ambil di MIPA kayak gitu ya, matematika itu karena nggak seneng kepalanya, di mindsetnya itu sudah nggak suka matematika, nggak iso angel, fisika angel gitu ininya, terus biologi angel, kimia angel gitu, seperti itu sudah di kepalanya gitu. Nah oleh karena itu ini yang kita kembangkan supaya adik-adik mempelajari, masuk ke websitenya ITS tadi sudah ada, masuk ke prodinya. Misalnya statistika itu belajar apa sih? Nanti kalau lulus jadi apa sih? Kalau biologi itu ITS, biologinya ITS keren loh. Dia itu lebih ke kelautan, yaitu jadi punya khas seperti kayak gitu. Oh, ini apa saja sih dosen-dosennya, siapa, penelitiannya bagaimana, bisa ada nggak potensi beasiswa? Semuanya ada di web dan itu semuanya di genggaman kita. Karena tinggal klik, silahkan mumpung masih ada waktu. Nggak usah tergesa-gesa karena masih ada 18 Februari, sekarang tanggal 5, bolehlah sampai 5 hari lagi menanting-nanting gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian. Baik, ini sepertinya sudah cukup banyak yang terjawab. Jadi kesimpulannya adalah prestasi tadi itu berpenting ya Bu ya. Jadi untuk yang di SNBP betul Bapak dan Ibu. Jadi makanya kalau misalnya ada Bapak dan Ibu atau juga adik-adik sekalian bertanya, kalau masuk ke jurusan sini tuh nilainya berapa? Itu tadi. Jadi ternyata nilai saja itu ya tidak hanya dari nilai saja karena ada banyak pertimbangan termasuk tadi diolah menjadi indeks sekolah dan lain sebagainya begitu. Semoga tadi juga dari Pak Didi juga sudah terjawab juga. Jadi intinya seperti itu Pak. Jadi untuk sistem blacklist itu sebenarnya sudah ada konsekuensinya ya Bu ya. Jadi walaupun sekolah mungkin tidak secara nyata diberikan blacklist gitu, tapi ya sebetulnya siswanya sudah terblacklist gitu ya. Terblacklist dari sistem seleksi nasional. Begitu. Baik, kemudian untuk berikutnya boleh kami berikan kesempatan untuk Bapak, Ibu dan juga teman-teman atau adik-adik yang ada di YouTube, maaf yang ada di Zoom meeting. Ini saat ini yang beberapa sudah raise hand, boleh dibantu untuk Pak Hadi dulu mungkin ya, Pak Hadi dari SMA N34 Jakarta. Bisa silakan Bapak pertanyaannya. Di unmute dulu. Oh, sudah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ini hanya kegalauan saya dari selaku guru BK. Perkenalkan, nama saya Hadi Siswanto dari SMA Negeri 34 Jakarta. Ini saya juga sebetulnya miris nih Bu, Pak. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain mungkin yang hadir ini nggak tahu nih. Anak yang milih keguruan itu sekarang itu sedikit banget. Untuk menjadi guru minatnya itu ternyata kecil sekali untuk yang tahun ini. Tapi itu nggak masalah lah kami ini kan. Nah, yang ingin kami tanyakan, kebetulan Ibu untuk di SNBP ini kan sekarang ada perlakuan baru, yaitu dengan penambahan kuota untuk yang menggunakan e-rapot.
Nah, untuk seleksinya, adakah perbedaan untuk SMA yang menggunakan e-rapot dengan sekolah yang menggunakan manual biasa? Karena kami, terus terang, kami sendiri manual. Mau e-rapot kemarin terkendala dengan anak pindahan. Nah, kira-kira karena ini ke depan, kalau memang dari perguruan tinggi termasuk salah satunya ITS memprioritaskan yang menggunakan e-rapot yang akan banyak diterima dengan perhatian lebih gitu, ya kami akan kondisikan untuk tahun depan. Mohon izin untuk bisa diberitahukan kepada kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ibu, mau? Langsung dijawab karena jawabannya tidak. Ya, tidak. Kalau sudah masuk rapornya itu hanya sama seperti adik-adik nanti ya ketika masuk SNBP, SNBT mandiri nggak ada. Mas Gary boleh cerita. Kalau yang SNBP duduknya depan, SNBT tengah, mandiri belakang nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi kalau IUP iya. Kalau IUP iya. Karena apa kalau dicampur saya nggak ngerti bahasa Inggris, dosennya ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja kadang-kadang nggak bisa nangkepnya lama ya gitu. Jadi tidak, jadi e-rapor itu sebetulnya Bapak siapa tadi Pak Hadi, sebetulnya itu bukan program kami, tapi kami mendorong karena sejak 2017 seandainya digitalisasi rapor itu sudah berjalan dengan bagus, itu memudahkan sekali terutama dalam memindahkan nilai-nilai rapor ke dalam PDSS. Hanya kalau yang manual 4 langkah, kalau yang itu 2 langkah. Nah sehingga itu hanya caranya saja, tapi kalau sudah masuk tidak ada komponen e-rapor. Jadi saya pastikan, tetapi Pak Hadi, mohon Pak Hadi, untuk tahun depan itu dipikirkan untuk memang e-rapornya dipakai. Kesulitannya adalah sekarang ini ya, kan baru ketahuan ini. Jadi disdasmen sekarang ini sangat memikirkan. Ternyata ketika kelas 10-nya itu di sekolah A tidak menggunakan e-rapor waktu menggunakan digitalisasi rapornya. Pindah nih kelas 11-nya ke sekolah B menggunakan e-rapor. Nah, di dalam PDSS ada satu saja tidak ada nilainya, tidak ada di Dapodik. Jadi SNPMB itu tidak mempunyai data. Yang punya data itu Dapodik dan EMIS untuk MA. Jadi kita cuma narik, berkoordinasi saja. Berkolaborasi saja, datanya ditarik nih dari Dapodik atau datanya ditarik dari EMIS untuk MA. Nah kalau ada satu saja, kami di PDSS menolak karena ada satu yang tidak ada. Gitu, sehingga lebih baik pakai manual. Tadi 40% dan kalau misalnya e-rapor bisa 45%. Tapi menarik loh, nanti nggak pingin tahu peluangnya kalau diterima. Saya ranking 35% gitu. Masih mungkin keterima nggak? Di paparan saya ada slide-nya, nanti bolehlah kalau ada yang tanya ya. Oke, makasih. Baik, begitu Pak.